Baik, kita akan mulai dari membuka file gitu ya. Jadi kemarin kalian sudah mencoba atau membuat terkait dengan SHP atau data vektor yang berhubungan dengan titik kemudian poligon gitu ya. Nanti polyline bolehlah dicoba sendiri. Kemudian untuk data yang akan kita pakai, kita lupakan dulu sementara base map-nya. Jadi kita menggunakan data vektor dan raster. Ini datanya sudah kalian download 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Sudah ada di grup mata kuliah. Yang pertama kita akan buka adalah vektor. Nah, di sini ada Kabupaten ND. Kemudian kalian cari administrasi. Ingat yang bentuknya persegi seperti ini, jangan yang garis seperti ini. Jadi kalau garis seperti ini itu bentuknya hanya polyline, tapi kita membutuhkan poligon untuk membuat entah nanti clipping ataupun masking, gitu ya. Drag and drop. Oke, nah ini dia. Oke, selanjutnya kita akan clipping, gitu ya. Sebenarnya ini adalah cara yang paling gampang. Kita klik kanan, kemudian open atribut tabel. Oke, akan macam-macam tampilannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ada di bawah, di atas, itu silahkan aja. Jadi misalnya kita akan buat atau ambil yang Kabupaten ND saja. Jadi tinggal di blok di sini. Sorry, ND, ND. Oke. Usahakan dan dipastikan sudah terblok. Kemudian klik kanan lagi di sini. Kemudian kita ke data, kemudian export data. Oke. It's okay. Sekarang kita simpan gitu ya. Kita simpan di folder yang sudah kalian buat. Kalau saya ada di sini, misalnya apa? Kabupaten ND, Kabupaten ND, gitu ya. Jadi ingat tetap pakai titik SHP. Jangan lupa, ini jangan lupa disertakan gitu. Kemudian save, kemudian oke. Oke. Do you want to add the export data to the map as a layer? Jadi maksudnya export map ND tadi mau dijadikan layer atau tidak? Ketik yes. Tuh ya. Kita sudah punya di sini, kita sudah punya ND-nya. Kita ubah warnanya biar kita tahu bahwa itu yang sudah kita kerjakan. Oke. Ini ya. Oke, ini clipping dengan cara yang paling mudah gitu ya. Kemudian di sini. Nah, kalau misalnya kok hilang Bu Kabupaten ND yang saya buat itu artinya adalah yang kalian tempatkan itu berada di bawah RBI ini. Jadi kalau memang mau terlihat silahkan. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita masukkan vektornya. Oke, kita hilangkan yang ini. Jadi kita punya ND saja. Klik labelnya jadi ND. Saya maunya hulu. Oke, di sini saya merahin. Nah, jadi kelihatan batas-batasnya aja gitu ya. Biar kita ngelihat rasternya seperti apa. Rasternya ini. Oke. Jangan pakai ini, jangan pakai ini dan lain sebagainya. Pakai yang indicatif. Oke. Jadi silahkan dibuka ke sini. Nah, ini dia. Ini hasil dari saya mendownload di USGS tadi, ya. Jadi ini hasilnya. Ya, misalnya ini nih. Oke. Caranya adalah sekarang kita praktek terkait dengan masking, gitu ya. Kita praktek clipping dan masking dulu. Oke. Kita lihat di sini ada menu search.
jadi ini diaktifkan. Kalau tidak terlihat berarti ini kita close dulu. Kita cek masking, kita ketikkan aja di situ. Oke, cari yang extract by mask. Jadi kita mau bahwa raster kita, gitu ya, raster kita itu yang ini, yang ada dot tif-nya, akan berbentuk seperti indie yang sudah kita klik, gitu ya. Coba kita extract by mask, and then muncul seperti ini. Input raster, rasternya yang kita input adalah indie yang berbentuk tif, gitu. Kemudian setelah itu kita akan disuguhkan pada input raster or feature mask data. Jadi mau dibentuk seperti apa gitu ya. Kita bentuk seperti Kabupaten ND. Kemudian ini output rasternya jangan lupa klik dulu. Ini mau disimpan di mana gitu ya. Saya simpannya di sini, misalnya nd. Oke, nd2.tif, jangan lupa .tif-nya, kemudian di save, kemudian oke. Kita tunggu, di sini ada prosesnya. Oke, kalau sudah ada centang, ada palu dan centang di sini berarti sudah sukses gitu ya. Agar kita tahu ini sudah sukses apa enggak, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Oke. Yang pertama adalah hasil dari clipping kita terkait dengan daerah yang akan kita pakai. Kemudian yang kedua adalah hasil dari masking data raster dengan data vektor, gitu ya. Ingat, ini data vektor, ini data vektor, kemudian ini data raster, dan ini juga data raster. Oke, misalnya sudah dapat nih terkait dengan Kabupaten ND, kemudian rasternya dan vektornya sudah dapat gitu. Kalau dihubungkan dengan materi yang tadi, gitu ya. Kalau dihubungkan dengan materi yang tadi, itu kita harus lihat apa sih nanti tugas kita pada saat UAS, gitu ya. Nanti tiap NIM sepertinya akan berbeda terkait dengan kabupatennya. Kemudian letak UTM-nya diperhatikan adik-adik ya. Saya khawatir ini tidak bisa menyelesaikan. Yang pertama adalah setiap mahasiswa berbeda. Pertama itu wilayah, letak UTM, kemudian bandwidth yang harus dikerjakan. Gitu ya. Bandwidth yang harus dikerjakan itu seperti apa, Bu? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi pada saat menjelaskan terkait dengan data vektor dan data raster. Di situ ada bandwidth-nya, ada yang water, kemudian ada yang agriculture, kemudian ada yang urban, ada yang natural color dan lain sebagainya. Jadi nanti diperhatikan. Sifat UAS-nya adalah open book, tapi kalau kalian tidak praktek, kemudian kalian tidak belajar dan mendengarkan video materi ini, saya yakin tidak akan bisa. Oke. Jadi kita lihat materinya terlebih dahulu agar lebih ingat. Oke, kita balik ke materi gitu ya. Jadi di sini ada beberapa terkait dengan composite band, ada natural color, ada urban vegetation dan lain sebagainya. Jadi misal kita mau pakai natural color, berarti kita memodelkannya yang rednya 4, greennya 3, blue-nya 2, 4, 3, 2 gitu ya. Caranya adalah di sini. Di sini rednya 4 gitu. Kemudian yang greennya 3. Kemudian blue-nya itu yang 2.
Nah, jadi natural color-nya itu seperti ini. Jadi color yang memang aslinya di sana ini ada awan, kemudian perbukitan, semuanya hijau gitu ya. Itu seperti ini. Oke. Kemudian misal nanti di UAS-nya kalian dapatnya atmospheric penetration misalnya. Jadi pakainya adalah 765. Jadi tinggal selek aja. Jadi di sini 7, kemudian di sini 6, kemudian di sini ada 5. Ya. Jadi nanti misalnya disuruh kumpul UAS-nya gitu ya, kalian cukup screenshot saja yang menandakan kalian sudah melakukan clipping, kalian sudah melakukan masking gitu ya, dan sudah menentukan bandwidth-nya. Coba kita ulang sekali lagi, kalian maunya apa? Urban misalnya, 764. Ini 7, ini 6, blue-nya jadi 4. Oke, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada healthy vegetation 562. Nanti kalau kalian searching gitu ya, sebenarnya ini akan bermanfaat untuk banyak sekali analisis gitu ya. Jadi, misalnya ini, nih, misalnya 562 tadi adalah healthy vegetation. Jadi yang berwarna berarti itu yang healthy vegetation. Kalau misalnya ini kan di tropis ya, jadi hampir semuanya tumbuhan di sana adalah healthy. Misalnya kalian lagi nganalisis atau foto capture-nya itu di wilayah yang memang gersang, gitu Afrika atau apa, nanti akan terlihat yang tidak healthy seperti apa. Kalau sudah, nah ini nih, ini kan air ya. Coba kita lihat kalau water seperti apa. 5, 6, 4 gitu ya. 5, 6, yang ini 4. Nah, nanti kelihatan waternya. Oke. Ini kebetulan semuanya pulau gitu ya. Jadi mereka mendefinisikan water di situ adalah daerah-daerah lembab. Di sini kan ada yang namanya sungai. Nanti, nah ini nih. Pasti mereka definisikan water di situ. Oke, karena daerah lembab. Yaps. Kemudian ada yang apa nih? Color infrared vegetation 543 boleh, 5 ini 4, kemudian ini 3. Yaps. Yang hijau-hijau itu merupakan vegetasi ya. Jadi yang biru ini karena perbukitan. Oke, bisa dicek. Ini sebenarnya sangat bermanfaat kalau memang kalian mau memakai remote sensing atau ARGIS-nya saja pada saat kalian tugas akhir gitu ya. Tanpa kita ke lapangan, kita hanya perlu data sekunder, kemudian analisisnya di rumah gitu ya. Kalau saya sih tipe-tipe yang suka seperti itu gitu. Jadi tidak membuang waktu keluar gitu ya. Jadi cukup ke misalnya ke instansi 2-3 hari ke sana permintaan data, kemudian analisis di rumah gitu ya. Bisa lah sampai jam 12 boleh, tidak kekurangan data lah kita sebenarnya kalau main di pemetaan gitu ya. NASA sudah ada, di tanah air Indonesia sudah ada, kemudian USGS juga sudah ada. Oke, itu terkait dengan masking sama clipping ya. Nanti coba ini dipraktekkan dulu. Nanti mungkin kalau memang penasaran, Bu, sebenarnya membuat bandwidth, membuat TIFF itu seperti apa gitu. Sebenarnya perlu kalian download gitu ya di USGS itu, baru kalian tahu nanti, kemudian di combine gitu nanti. Itu prosesnya lama, nanti mungkin pengayaan gitu ya. Saya takutnya menjelaskan itu, tapi kalian kan UAS-nya hanya sebatas masking sama composite band aja.
Nanti bolehlah misalnya, "Bu, sepertinya saya tertarik, saya sudah download di USGS, kemudian combine-nya seperti apa Bu agar menjadi data yang seperti ini," gitu misalnya. Nah, data ini nih merupakan kombinasi 7 bandwidth gitu ya. Jadi baru dapat data seperti ini. 7 bandwidth itu maksudnya ini. Nanti kalian cek-cek deh yang ada di sini. Sorry. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini semua digabung ke 7-7-nya, baru nanti hasilnya seperti ini. Itu ceritanya. Itu ya. Oke, jadi silahkan dicoba clipping dulu, dicoba masking dulu, dan dicoba composite band-nya dulu. Gitu ya, karena nanti kalian pada saat UAS, kalian sudah dapat yang ini, gitu ya. Makanya saya penjelasan terkait dengan combine bandwidth-nya nanti saja deh. Ya, nanti kalian sudah dapat yang udah jadi. Karena cukup gede untuk filenya, bisa 800-an MB sampai ya ada sih yang 1 giga sampai 1,5 giga kalau kalian download di USGS. Oke, itu dulu materi pada hari ini. Seharusnya ini langsung dipraktekkan gitu ya. Sepertinya hasil videonya juga tidak ada yang hilang menu-menunya. Jadi silahkan praktekkan, silahkan diskusikan. Kalau bisa di grup ya, agar teman-temannya yang mempunyai pertanyaan yang sama itu bisa tahu dari situ. Jadi tidak ulang-ulang pertanyaan. Baik, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.